Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Tuhan menjaga, melindungi hamba-Mu, memelihara hamba, menaungi hamba-Mu, menghibur hamba, berikan ketenangan bagi hamba, sejak kebahagiaan dan kesejahteraan. Hamba dapat tidur malam dengan tenang, dan hamba Tuhan masih percayakan hamba napas kehidupan, membangunkan hamba pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Hamba mengucap syukur kepadamu. Semua ini berkat kasih, kemurahan, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu hamba serahkan hari ini, hari Minggu, hari ibadah ke gereja sebentar. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan, supaya hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan saja, dan tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya membaca sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Asaf, seorang penyanyi dan pemimpin ibadah di Israel. Mazmur ini mengungkapkan pergumulan mendalam tentang kebingungan melihat keadaan orang fasik yang tampaknya sejahtera, sementara orang benar sering mengalami kesulitan. Namun di tengah kebingungan itu, pemazmur mencapai kesimpulan yang sangat kuat tentang siapa Allah bagi dirinya. Konteks mazmur
73 ayat 1 sampai ayat 14. Pemazmur hampir tergelincir melihat kemakmuran orang fasik. Mazmur 73 ayat 2 sampai ayat 3. Ayat 15 sampai ayat 20 berubah perspektif ketika pemazmur masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ayat 21 sampai ayat 26 pemazmur mengakui kebodohan dan kelemahannya, namun menegaskan ketergantungan pada Allah. Eksposisi Mazmur 73 ayat 26. 1. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kelemahan manusia, tubuh dan hati manusia rapuh dan terbatas. Keterbatasan fisik dan emosional. Manusia bisa mengalami kelelahan, sakit, kehilangan, dan tekanan emosional. Pengakuan keterbatasan. Pemazmur mengakui kelemahan dirinya. 2. Gunung batuku. Tusuri dalam bahasa Ibraninya penulisan Alkitab Perjanjian Lama. Tusuri, gunung batuku. Tusuri, gua batu atau gua batu. Metafora kekuatan dan perlindungan Allah. Allah sebagai benteng. Allah adalah tempat yang kokoh dan aman. Mazmur 18 ayat 3, Mazmur 31 ayat 3. Kekuatan ilahi berbeda dengan kelemahan manusia. Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Manusia boleh berubah, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tekanan boleh berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbeda. Kekuatan ilahi berbeda dengan kelemahan manusia. Kelemahan alam semesta bisa berubah, tapi Allah tidak berubah. Bagianku dalam bahasa Ibraninya Helki. Helki menunjukkan hubungan erat dengan Allah sebagai bagian yang tak terpisahkan. Allah sebagai warisan. Orang percaya memiliki Allah sebagai warisan kekal. Bilangan 18 ayat 20, Mazmur 16 ayat 5. Kepuasan dalam Allah, kepuasan sejati ada dalam hubungan dengan Allah, bukan dalam dunia, bukan dalam kekayaan, bukan dalam pangkat, bukan dalam ketenaran, bukan dalam kehebatan, kepintaran manusia, tapi dalam Allah. Kepuasan sejati dalam hubungan dengan Allah. Kalau kita menjalin hubungan dengan Allah dalam doa, membaca firman Tuhan, ibadah kepadanya, maka kita merasa kepuasan sejati. Dan itu terjadi, dapat kita miliki dalam kehidupan kita masing-masing. 4. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kebaikan Allah berbeda dengan kefanaan manusia. Keabadian Allah berbeda dengan kefanaan manusia. Allah kekal. Yesaya 40 ayat 28. Kesetiaan Allah. Allah tidak berubah. Maliaki 3 ayat 6. Pengharapan abadi. Harapan orang percaya berakar pada sifat Allah yang kekal, yang mulia, yang abadi, yang agung, dan berkuasa. Aplikasi. 1. Ketergantungan pada Allah saat kelemahan manusia nyata. Allah adalah kekuatan abadi. 2. Penghiburan dalam kesulitan. Saat tubuh dan hati lemah, Allah adalah gunung batu dan bagian kekal. 3. Prioritas hubungan dengan Allah. Allah adalah warisan terbaik bagi orang percaya. 4. Pengharapan yang kokoh. Keabadian Allah memberi pengharapan kekal di tengah keterbatasan hidup. Pesan untuk jemaat. Allah adalah kekuatan dan perlindungan bagi kita di tengah kelemahan. Hubungan dengan Allah memberi makna dan kepuasan sejati. Keabadian Allah memberi kita pengharapan yang tak tergoyahkan. Doa berdasarkan Mazmur 73 ayat 26. Doa inspiratif Mazmur 73 ayat 6. Ya Allah, sekalipun tubuhku dan hatiku lemah dan rapuh, Engkau adalah gunung batuku dan bagianku
yang kekal. Aku percaya Engkau adalah kekuatan dan pengharapan abadiku. Pengakuan keterbatasan Tuhan, aku mengakui kelemahan dan keterbatasan diriku. Tubuhku lemah, hatiku rapuh, tetapi Engkau adalah tempat perlindunganku yang kokoh. Ketergantungan pada Allah. Ya Allah, aku bergantung padamu. Engkau adalah tusuri gunung batuku yang teguh dan tidak berubah. Aku berlindung dalam kekuatanmu. Allah sebagai bagian Tuhan, Engkau adalah healthy, bagian terbaikku. Aku memilih untuk menjadi Engkau sebagai warisan dan kepuasan hidupku, bukan yang lain, melebihi segala yang dunia tawarkan. 4. Pengharapan abadi. Ya Allah yang kekal, Engkau tidak berubah di tengah kesulitan dan kelemahan. Engkau adalah pengharapan dan kekuatan yang tak tergoyahkan bagiku. 5. Permohonan kekuatan. Tuhan, kuatkan aku dalam kelemahanku. Isilah aku dengan kekuatan-Mu sehingga aku dapat menjalani hari ini dengan iman dan ketabahan. Pengucapan syukur. 6. Pengucapan syukur. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau adalah bagianku yang terbaik. Aku percaya Engkau memelihara dan menopang aku setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Bapa, kekal, Juru Selamat, yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini, di mana mereka berada, biar mereka menjadikan Allah kekuatan, gunung batu, keselamatan, perlindungan. Biar daging lemah, tubuh lemah, tapi Allah kekuatan kita semua. Haleluya. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara. Biar bangsa dan negara Republik Indonesia ini, pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait dalam bangsa Indonesia ini, rakyat bangsa Indonesia, biar menjadikan Allah gunung batu, kekuatan yang dapat menolong mereka, menolong kami semua, menolong bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Kiranya ya Bapa, pertolongan gunung batu kami, tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke dunia ini, ke pelosok dunia ini, ke 5 benua yang ada di dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Biarnya Injil diberitakan, disampaikan. Engkau gunung batu, keselamatan disampaikan, diberitakan, diceritakan sampai ke pelosok manamu, agar orang semua mendengar nama Yesus Kristus, gunung batu, kota benteng, keselamatan, agar mereka boleh percaya dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, memperoleh kekuatan dan kehidupan kekal, jaminan kekal, pertolongan dan berkat. Dan mereka boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan mereka yang percaya diselamatkan dan siap bersama dengan kami untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagi kami orang-orang percaya masuk dalam kerajaan sorga. Dan dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang kudusnya dari segala jamaah memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, beribadah kepada Allah, menyembah Allah saja. Dan neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat setan iblis, antek-anteknya, penguasa di udara yang disisa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan tolong berikan kedamaian, berikan keamanan, ketentraman bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala kejahatan, hentikan segala permusuhan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kejahatan, semuanya aman. Percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh diselamatkan. Jangan diselamatkan, siap menanti kedatangan Kristus
yang kedua kali menjemput orang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil mana, biar Tuhan berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para umat Tuhan, jemaat Tuhan berkati. Biar gereja Tuhan menjadi model, menjadi garam dan terang. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati para pemimpin gereja. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Khususnya berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati apapun yang terkait di dalamnya. Tuhan berkati. Tuhan kirim para mahasiswa-mahasiswa, orang-orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Mereka boleh dididik, diajar, dan hasil produk dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel para wisudawannya, baik program S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dimuliakan, makin agung. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel menjadi berkat bagi seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka di dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan tolong pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar suami, istri, anak-anak bergandeng tangan, beribadah dan memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Biar lewat keluarga Kristen banyak orang boleh diselamatkan, dimenangkan bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Aku hamba berdoa bagi semua rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuat, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu yang baru, lemah ginjal, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit kelemahan tubuh, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gunung batuku, helkiku, tempat pertolonganku, tempat naunganku, tempat jawabanku yang selalu menyertai aku, menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus, Roh Allah Kristus ada di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan. Segala sakit penyakit telah lenyap, kami dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Kami telah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi semua rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, jawaban dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, melindungi kita dan memberkati kita, menyertai kita, serta mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya bagi Dialah untuk selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.